Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, atas kedatangannya teman-teman sekalian, guru SMA Negeri 1 Oben. Baiklah, kemarin 1 minggu yang lalu saya beserta teman-teman guru yang lain mengikuti pelatihan workshop digitalisasi sekolah yang diadakan oleh Kemendikbud. Adapun program yang sudah disampaikan kepada kita yaitu semacam aplikasi yang diberi nama dengan Smart School. Jadi pengharapan dari adanya Smart School ini adalah menjembatani kita, guru-guru terutama, kemudian manajemen yang ada di sekolah, baik kurikulum, kesiswaan, humas maupun sarana prasarana itu menjadi satu kesatuan sistem yang pada akhirnya nanti kita lebih dipermudah untuk mencari daripada sistem yang ada di sekolah yang tadi saya sebutkan, yaitu ada kurikulum, kesiswaan, humas, dan sarana prasarana. Selain itu juga aplikasi Smart School juga bisa mengakses absensi. Jadi absensi siswa maupun guru itu bisa nanti diakses di Smart School ini. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru yang terhormat, kami dari tanggal 24 sampai tanggal 28 kemarin telah mengikuti workshop secara webinar, di mana materi yang sudah disampaikan dari awal dari aplikasi itu sendiri, diperkenalkan tentang teknologinya, kemudian manajemen, kemudian e-learningnya, dan kemudian yang terakhir adalah e-exam-nya. Baik, mungkin langsung saja biar tidak berlama-lama. Ya, Smart School ini adalah salah satu aplikasi yang diperkenalkan, yang dibuat oleh siswa dari salah satu sekolah yang ada di Jakarta. Jadi ini produknya siswa Bu, Pak, yang diaplikasikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Ini diakui dan disetujui oleh Kemendikbud. Jadi aplikasi ini secara nyata kami yang telah mengikuti ini yang sudah Bapak Ibu lihat di layar. Jadi aplikasi ini berbagai menu yang sudah ada di situ. Ada TU PPDB, keuangan, kurikulum, kesiswaan, sarpras, humas, publikasi, kemudian ada ujian, dan yang tidak kalah pentingnya juga tentang Dapodik. Jadi suatu aplikasi yang sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Ini patut mungkin, mohon maaf Bapak Wakil Kepala Sekolah, karena aplikasi ini mungkin nanti mempermudah kita untuk satu pintu, dalam arti semua yang menjadi sistem yang ada di sekolah ini kita bisa pakai dalam satu aplikasi ini, namanya Smart School. Untuk tata caranya mungkin nanti bisa diperjelas oleh Bapak Rizky yang akan menjelaskan tentang mungkin salah satu ya Pak Rizky ya, nanti contohnya ya salah satu saja, karena kalau dijelaskan semua tidak selesai karena waktunya hanya 10 menit. Kita melaporkannya hanya 10 menit Pak Bu. Jadi termasuk absensi siswa Pak, absensi siswa dan guru itu bisa memakai yang namanya aplikasi ini. Kita nanti Bu bisa terintegrasi langsung dengan nomor WhatsApp, nomor WA. Jadi misalnya siswa kita tidak masuk, siswa kita tidak masuk itu nanti ketahuan dari aplikasi ini, gitu loh Bu. Dan itu langsung terintegrasi, terkoneksi dengan WA-nya orang tua. Jadi kalau misalnya nanti tidak masuk, itu langsung terkoneksi dengan WA daripada orang tua. Ya, itu yang sangat-sangat spesial dari aplikasi ini. Kemudian yang tidak kalah penting juga, itu kita bisa
melihat kondisi sekolah kita. Jadi aplikasi ini Bu juga bisa melihat di mana kondisi sekolah kita. Contohnya saya ambil contoh kantor guru di mana, itu nanti secara langsung Bu ada di situ. Memang pertama kali ini kita masih mencoba. Nanti kita akan gunakan aplikasi ini dengan cara difoto dulu Bu. Kita foto, kemudian nanti kita upload. Kemudian nanti bisa diakses di situ. Nanti ruang guru di mana. Itu bukan hanya guru dan siswa saja yang bisa melihat. Ini bisa dilihat oleh semua orang. Jadi sekolah kita itu Bu, pada dasarnya ini juga bisa dijadikan sebagai web sekolah, gitu Pak Bu. Jadi web sekolah. Jadi nanti orang murid, misalnya ada siswa baru yang ingin tahu kondisi sekolah kita seperti apa, ruang gurunya di mana, kelasnya di mana, gedung yang lainnya di mana, itu nanti bisa dilihat di situ Bu, di aplikasi ini yang dinamakan dengan Smart School. Ya itu saja mungkin awalan dari kami penjelasan tentang aplikasi ini. Mungkin selebihnya nanti Pak Rizky menjelaskan tentang bagaimana tentang tentang teknisnya. Terima kasih. Jadi nanti yang hanya bisa mengakses ke bagian kurikulum itu hanya Pak Jack. Nah, guru lainnya nggak bisa, hanya sebagai GTK. Nah begitu. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah kemudian lanjut, cepat saja. Nah di sini di bagian siswa. Nah bagian siswa ini nanti ketika kita ikut Bapak Ibu di bagian rombel. Nah ini munculnya dari mana jumlah siswanya? Nah jadi dari aplikasi ini di bagian siswa, jumlah siswa semua siswa baik cewek maupun wanita maupun pria itu nanti akan muncul. Bukan lari ya. Nanti itu akan muncul jumlahnya Bapak Ibu. Ya jadi satu sekolah ini jumlahnya misalnya prianya berapa, wanitanya berapa. Nah jadi di aplikasi ini langsung ketahuan. Ya. Nah kemudian ini munculnya dari mana? Nah ini munculnya nanti dari masukan ke sini Bapak Ibu di tahun akademik. Nah sekarang kebetulan tahun akademiknya semester genap. Nah misalnya nanti untuk tahun akademik berikutnya, nah Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Nah ini akan mempermudah sekali untuk warna kurikulum untuk manajemen. Nah misalnya suatu misalnya ditanyakan sama pengawas data-datanya. Nah ini tersimpan secara digital ya. Nah, misalnya berkasnya kan risut dan sebagainya, mau nyari nggak ketemu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa buka platform ini. Nah, kemudian ini misalnya mau buka cek data yang semester genap tahun ajaran 2021-2022. Nah, Bapak Ibu ini bisa langsung klik. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini muncul mapel. Nah, mapel di rapor itu kan ada yang kelompok A, kelompok B, kelompok C ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kelompok A itu biasanya yang lapor-lapor wajib, misalnya kayak PAI dan sebagainya. Kalau yang B itu misalnya kayak muatan lokal. Nah, kalau yang C itu kelompok yang mapel peminatan, misalnya kayak biologi dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan. Nah, di sini tinggal menu tambah. Nah, di sini sudah ada PAI, kemudian ada PKM. Nah, kalau mau nambahkan bisa Bapak Ibu tinggal menu tambah. Nah, kemudian misalnya Bapak saya tambahkan ini punyanya Pak Jari. Nah, kalau semuanya mau diedit, nah ini tinggal bisa di menu ubah, tinggal diubah mapelnya apa aja. Nah, kemudian nama gurunya, kemudian KKM-nya. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu, nanti kita masuk ke menu rombel. Oh ya, ini juga bisa menu import ekspor Bapak Ibu, kayak e-rapor. Nah, jadi ini misalnya terlalu banyak mapelnya. Kalau masukkan manual capek. Nah, tinggal nanti diunduh data atau unduh data. Ya. Nah, di unduh data dulu ya, unduh data untuk importnya, nanti untuk unggahnya di unduh data. Nah, kalau sudah masukkan input semua mapel, dan berikutnya Bapak Ibu ini ngisi rombel. Nah, rombelnya ini nanti tinggal diisi, misalnya ada kelas berapa aja. Nah, misalnya di sini saya contohkan kelas 10. Nah, ini ada misalnya 10 IPA, ya 10 IPA. Nah, di sini saya detail dulu. Nah, tadi yang menu siswa itu kan muncul ya, jumlah siswanya ada berapa kan ya. Nah, siswa yang muncul itu berdasarkan data yang ada di rombel Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya nanti
ini misalnya ya bisa. Nah jadi nanti bapak ibu bisa masukkan RPP ya. Ayo kalau kita mau bicara RPP, kalau mau diupload ya silahkan buat yang bagus, jangan